Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sidik, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2018. Jadi di sini saya akan menjelaskan teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Yang dimana Lev Vygotsky menekankan bahwa manusia secara aktif menyusun pengetahuan mereka, akan tetapi fungsi-fungsi mental memiliki koneksi-koneksi sosial. Vygotsky berpendapat bahwa manusia mengembangkan konsep yang sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seorang penolong yang ahli. Jadi dalam teori ini, orang-orang dan bahasa memegang peran penting dalam perkembangan kognitif manusia. Jadi, teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky ada 3. Yang pertama yaitu Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development atau biasa disingkat sebagai ZPD adalah serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai oleh seorang manusia atau anak-anak secara sendirian, akan tetapi kesulitan tersebut dapat diatasi dengan bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu darinya yang bisa membantunya. ZPD sendiri dibagi atas 2 batas. Pertama, tingkat perkembangan actual development level, yaitu berupa pemecahan masalah secara mandiri. Yang kedua, tingkat perkembangan potensial level of potential development, yaitu berupa pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih ahli. Jadi untuk tingkat pertama itu, si anak melakukan pemecahan masalah secara sendiri atau mandiri. Kalau tingkat perkembangan potensial untuk yang keduanya, di sini si anak melakukan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebayanya. Selanjutnya, poin yang kedua, scaffolding, yang dimana konsep ini sangat erat kaitannya dengan ZPD. Scaffolding adalah sebuah teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran dengan orang yang lebih ahli, misal guru atau teman sebaya yang lebih mampu. Scaffolding juga bisa disebut sebagai memberikan sejumlah bantuan kepada seorang manusia atau anak selama tahap awal pembelajaran. Tutor akan memberikan beberapa stimulus pada si anak ketika diberikan tugas baru yang mereka belum mengerti. Saat kemampuan anak semakin meningkat, maka pelan-pelan tutor akan mengurangi sedikit bimbingannya, seperti itu. Jadi di mana scaffolding ini, kita sebagai tutor memberikan bimbingan kepada si anak. Nah, selama pembelajaran si anak yang kita lakukan bimbingan, pastinya akan terjadi perkembangan. Nah, pada saat si anak tersebut memiliki perkembangan atau sudah ada perkembangan, di sini kita sebagai tutor mengurangi sedikit bimbingan yang kita lakukan kepada si anak, seperti itu. Selanjutnya, poin yang ketiga, bahasa dan pikiran. Menurut Vygotsky, manusia menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Manusia menggunakan bahasa bukan hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka dalam menyelesaikan tugas. Jadi di sini konsep bahasa dan pikiran menurut Vygotsky ada 2 macam, yaitu private speech dan inner speech. Private speech yaitu percakapan sendiri atau bergumam, merupakan kebiasaan anak berbicara dengan keras pada dirinya sendiri tanpa bermaksud berbicara dengan orang lain, dan itu adalah hal yang normal terjadi ketika kita anak usia 3-5 tahun. Jadi contohnya seperti ini. Seorang anak yang berjalan bersama teman-temannya melewati sebuah jembatan, secara tidak langsung pasti anak tersebut akan bicara pada dirinya sendiri dengan keras. Seperti, ayo kita menyeberangi sungai. Awas, hati-hati ada buaya. Buaya itu akan makan kita, awas. Jadi si anak di sini tetap berbicara, tapi tidak berkomunikasi dengan orang lain. Dia berbicara dengan dirinya sendiri. Tapi kata-katanya tersebut tetap dia keluarkan dari mulutnya, seperti itu. Selanjutnya, inner speech. Nah, inner speech adalah anak-anak menggunakan kemampuan berbicara sendiri, tidak untuk interaksi dengan orang lain, melainkan untuk merencanakan dan mengendalikan perilakunya yang dinamakan pembicaraan batin. Jadi si anak di sini
melakukan inner speech, yaitu menggunakan kemampuan berbicara sendiri, tidak untuk interaksi dengan orang lain. Jadi si anak di sini berbicara di dalam hati. Jadi kata-katanya tersebut tidak dia lontarkan dari mulutnya, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Jadi dia berbicara di dalam hati atau pembicaraan batin. Biasanya anak usia dini berbicara sendiri di dalam hatinya untuk berinteraksi dengan keadaan dirinya sendiri. Tujuannya untuk mengendalikan apa yang dilakukannya untuk dirinya sendiri. Mungkin itu pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.